Oke, setelah hangusnya area gereja ketujuh oleh Vincent di part sebelumnya, yang kemudian tentu saja terjadi sebuah kesalahpahaman kembali dari si Linji, di mana dia mengira gempa atau ledakan yang terasa tersebut adalah sebuah ledakan gas lagi. Untuk yang ketiga kali bahkan ya, yang pertama ketika pertarungan Murphy versus Doris, lalu kerusuhan White Wolf, insiden Rengat yang kedua, dan yang kali ini yang ketiga, kerusuhan yang disebabkan oleh Vincent. Nah, semua itu pastinya ditutupi dari para orang-orang biasa ini, termasuk Linji dengan alasan adanya ledakan gas yang terjadi. Nah, tapi karena memang saking seringnya ini berita ledakan gas muncul di Nujin ya, dijelaskan beberapa media itu sempat berspekulasi bahwa mungkin ledakan tersebut sebenarnya bukan ledakan gas, tapi kegiatan dari Luo Resource Development yang sedang menguji senjata rahasia. Jadi mulai ada teori-teori konspirasi di sini dari para masyarakat umum ini. Namun ada juga media yang cukup masuk akal yang menduga mungkin gas yang meledak ini memang benar terjadi karena gas tersebut merupakan sumber daya energi yang baru saja ditemukan dari Lower District yang mungkin masih di tahap eksperimental, jadi masih belum stabil. Ya apapun itulah ya, cukup banyak teori menarik dari masyarakat biasa ini yang tidak tahu tentang keberadaan makhluk extraordinary. Nah, kemudian balik lagi ketika terjadi ledakan dari si Vincent ini, saat itu Linji sedang membaca buku Dark Ages dari si Hood ya, yang berisikan sejarah kerajaan Alford yang dipimpin oleh si Candela, yang dijelaskan cukup lengkap dan detail, dan sebagian besar itu memang sama dengan apa yang Linji alami di mimpinya. Sehingga Linji pun menyimpulkan bahwa sepertinya isi dari buku tersebut memang benar adanya sebagian besarnya, cuman memang sampai sekarang masih belum ada yang sanggup untuk membuktikan kebenarannya karena terjadinya pun juga sudah sangat lampau ya. Nah, sedangkan di sisi Linji sendiri, dia sendiri kan mengalami pengalaman tersebut secara langsung dari Candela yang memang diduga roh Candela yang asli dari pedangnya si Joseph, sehingga tentunya Linji bisa menyimpulkan bahwa yang ada di buku tersebut adalah benar, setidaknya bagian-bagian yang memang mirip dengan mimpinya. Dan saat itu Linji sudah membaca bukunya sampai bagian datangnya era kegelapan, alias mulai masuknya ke era kedua, di mana dikatakan di buku tersebut matahari dan bulan itu dimakan oleh kegelapan dan menghilang. Cuman memang penjelasan di bukunya itu memakai kalimat-kalimat yang puitis dan cukup ambigu ya. Contoh misalnya matahari dipadamkan oleh kesunyian, lalu bulan dicuri oleh bis dan sebagainya. Jadi cukup banyak memakai kata-kata kiasan lah. Sehingga Linji menyimpulkan kembali terkait matahari dan bulan ini bahwa hal tersebut atau matahari dan bulan ini yang dikatakan hilang di sini mungkin bukan secara harfiah benda matahari dan bulannya yang hilang, tapi matahari bulan ini mungkin menyimbolkan seorang dewa-dewi yang mereka percayai pada kala itu. Dan hilang di sini mungkin maksudnya dewa-dewi tersebut yang mati atau mungkin menghilang. Jadi bukan literally matahari dan bulannya yang menghilang ya, karena sampai sekarang pun matahari dan bulan ini masih ada, masih bersinar di langit. Ini di pikiran si Linji yang masih sebuah dugaan, karena benar tidaknya masih belum tahu. Nah, sosok si Silver itu kata Linji juga tahu tentang misteri era kedua ini, tentang matahari dan bulan dan sebagainya ini. Namun, katanya Silver itu tidak mau menceritakan kepada Linji sebelum Linji itu bisa menguasai seni berpedang dan membuat Dream Realm-nya sendiri. Baru setelah Linji menguasai hal tersebut, Silver akan menceritakan tentang era kegelapan tersebut. Nah, tapi masalahnya cukup susah untuk menguasai seni berpedang tersebut, apalagi membuat Dream Realm-nya sendiri, kata si Linji. Yang saat itu progres dia terkait Dream Realm ini masih di tahap konstruksi dasar lah, dimana Dream Realm-nya ini masih gelap, masih kosong dan tidak ada apa-apanya sama sekali. Nah, tapi saat itu setelah dia terganggu ketika membaca buku Dark Ages-nya tadi, Linji memutuskan untuk tidur karena saat itu tiba-tiba aja dia mendapatkan sebuah inspirasi atas masalah konstruksi Dream Realm-nya tadi dan ingin langsung mencobanya. Nah, singkat cerita Linji pun tidur dan kemudian tersadar di sebuah tempat gelap tak berujung dan kosong, alias di dalam Dream Realm-nya yang masih belum jadi sampai sini. Nah, setelah itu dia kembali mulai bisa merasakan aether ketika sudah masuk di mimpinya ya. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk sekarang Linji itu hanya bisa menggunakan aether di dalam mimpinya saja, tidak di dunia nyata. Kemudian Linji ini memejamkan matanya, membayangkan sebuah tempat, lalu tak lama kemudian dia merasakan di tangannya itu ada tekstur kayu, dan ketika dia membuka mata, di situ sudah ada meja kayu mahoni dengan beberapa buku berantakan, kacamata, pen dan sebagainya di atas meja tersebut. Sehingga Linji pun cukup terkejut sekaligus senang karena rupanya kala itu dia berhasil membuat sebuah objek di dalam Dream Realm-nya. Lalu Linji pun mulai membayangkan sesuatu lagi dan seketika muncul sebuah kursi yang dia kenal dan dulu dia buat secara custom katanya. Lalu dia tutup mata lagi
dan terbentuklah saat itu sebuah ruangan belajar yang penuh dengan rak-rak buku. Sehingga sampai sini Dream Realm Linji sudah mulai detail dan terbentuk sebuah ruangan. Bahkan bukan hanya terbatas di dalam ruangan saja ya, karena di dekat meja mahoni tadi itu ada sebuah jendela yang cahaya matahari kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut, dan dari luar pun terdengar suara ranting-ranting yang kena angin sepoi-sepoi. Jadi di luar ruangan tersebut juga sepertinya sudah ada objek-objek gitu ya. Dan sampai sini pun Dream Realm pertama Linji sudah berhasil dibuat, yang ruangan tersebut tidak lain tidak bukan adalah ruangan belajarnya dulu ketika dia masih tinggal di bumi. Jadi dengan menggunakan rasa nostalgianya dulu, Linji berhasil membuat Dream Realm-nya dengan cukup detail. Alhasil dengan keberhasilan tersebut, Linji pun mulai bertanya-tanya kembali apakah di situ dia juga bisa membuat sebuah orang atau manusia. Namun dengan cepat pikiran tersebut kemudian dihilangkan oleh Linji karena mungkin merasa tidak etis ya untuk menciptakan sebuah makhluk hidup. Nah sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu guys untuk support channel ini. Bisa lebih jauh lagi dengan cek link description untuk traktir kopi di situ. Lalu terima kasih juga buat para sahabat atas traktiran minggu ini. Ada Bayu dan penonton Demon God Lucky. Nama yang sangat menunjukkan jati diri ya. Semoga menghibur dan enjoy the story. Nah plot kemudian berpindah ke si Muen yang seperti biasa setiap pagi hari dia itu beres-beres lalu masak lalu membangunkan Bos Lin untuk makan dan membuka tokonya. Nah ketika mereka makan inilah Muen itu sempat berkali-kali melirik ke arah Linji. Sampai Linji pun menyadari hal tersebut dan akhirnya mereka berdua berkontak mata. Alhasil Linji bertanya kepada Muen apakah ada yang mau dia bicarakan gitu ya. Karena memang menurut si Linji ini untuk seumuran anak SMP yang bahkan Muen ini kan masih belum punya pengalaman apapun, pasti ada sesuatu yang membuat dia penasaran, tapi di saat yang sama mungkin hal tersebut cukup memalukan untuk ditanyakan. Dan memang betul ketika ditanya Linji tadi, Muen menjawab bahwa dia mau jadi bulan katanya. Yang tentunya membuat Linji sedikit terkejut, karena saat itu dia mengira mungkin maksud Muen ini ingin menjadi seperti Sailor Moon, atau sebuah karakter fiksi lah. Atau mungkin bahkan jadi bulan secara harfiah yang ngambang di langit. Tapi kan itu nggak mungkin gitu ya. Dan itu kan cukup kekanak-kanakan memang. Seperti anak SD yang kalau ditanya cita-citanya apa, mau jadi Ultraman. Nah Linji mengira seperti itu. Padahal kan kita semua tahu bahwa maksud Muen ini ingin menjadi bulan seperti Walpurgis. Yang tentu saja bukan kekanak-kanakan tapi melainkan sebuah tanggung jawab yang bahkan berat gitu ya. Untuk mewarisi kekuatan primordial ini. Makanya Muen ini bertanya dulu kepada Linji untuk minta izin, sekaligus sebenarnya mengkonfirmasi apakah dengan dia menjadi bulan dan mewarisi kekuatan Walpurgis ini nantinya akan mengganggu rencana Linji atau tidak, entah apapun itu rencananya ya. Nah itu niat Muen yang sebenarnya. Karena kemarin malam kan Muen memang bekerja sama dengan Walpurgis untuk membantu memberikan kekuatan mataharinya kepada Vincent. Nah seperti apa prosesnya ini akan aku jelaskan dulu dengan cukup detail terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, sosok Walpurgis sendiri sebagai sosok Primordial Witch yang merupakan makhluk yang pertama kali lahir di Azir. Nah terkhusus Walpurgis ini sebenarnya memang tingkatan dia itu ada di atas matahari dan bulan. Tapi karena bosan, dikatakan dia itu mengambil peran sebagai bulan untuk sekian waktu untuk membaurkan diri kepada makhluk yang lebih rendah, seperti manusia contohnya. Makanya Walpurgis itu dikenal sebagai sosok bulan itu sendiri. Nah kemudian dengan suatu alasan yang masih belum dijelaskan, dikatakan kekuatan Walpurgis ini memang dicolong oleh sesuatu yang saat ini menjadi dewanya Church of the Doom. Makanya ketika Vincent merasakan kekuatan Muen di mimpinya kemarin itu mirip dengan kekuatan dari Church of the Doom, karena memang Church of the Doom ini nyolong kekuatan Walpurgis. Makanya dirasa Vincent mirip. Sampai kekuatan Walpurgis pun tinggal sebagian, sehingga Walpurgis sendiri tidak punya kekuatan yang cukup untuk bisa keluar dari Dream Realm-nya tersebut, dan harus meminta bantuan kepada si Muen untuk menghancurkan bulan yang palsu. Nah ketika Walpurgis dan Muen ini sudah deal untuk kerjasama, ketika saat itu pertama kali Muen masuk ke Dream Realm-nya Walpurgis, nah kebetulan besoknya di saat yang sama juga Linji kedatangan si Vincent, yang lalu diberikanlah buku Sun Scripture kepada Vincent, yang rupanya buku tersebut bisa digunakan sebagai medium perantara untuk memberikan sisa kekuatan matahari yang selama ini Walpurgis simpan di Dream Realm-nya itu kepada Vincent. Dan kebetulan juga Vincent sendiri di tubuhnya itu sudah terpendam kekuatan bulan dari Church of the Dome yang merupakan colongan dari Walpurgis. Jadi memang cocok aja dengan kekuatan matahari, dan Vincent ini bisa menerima kekuatan matahari tersebut dengan cukup lancar dan tidak seberbahaya itulah, karena dari sumber yang sama juga milik si Walpurgis.
Sehingga karena adanya si Vincent ini yang bertepatan dengan bertemunya Muen dan Walpurgis, di mana semuanya serba kebetulan dan kebetulan lagi, mau gak mau di situ mereka sempat menduga mungkin Bos Lin ini mendatangkan Vincent dan memberikan Sun Scripture kepada Vincent sebagai jalan untuk Muen dan Walpurgis ini supaya mereka bisa menurunkan kekuatan matahari kepada Vincent melalui medium Sun Scripture. Intinya mereka itu menduga mungkin Bos Lin ini sudah tahu rencana mereka dan memang ingin membantu. Tapi karena Bos Lin ini adalah tipikal makhluk yang misterius sih dan tidak suka bergerak secara terang-terangan dan tidak suka menunjukkan kalau dirinya itu punya peran yang penting. Jadi menurut Muen memang Bos Lin ini tahu semuanya dan memang membantu tapi tidak mengatakannya secara terang-terangan. Nah itu yang disimpulkan oleh mereka. Apalagi saat itu Walpurgis juga sempat merasakan ada aura milik Silver selaku sesama teman Primordial Witch ada di tubuh Bos Lin ini. Sehingga Walpurgis menyimpulkan sepertinya Silver juga berencana keluar dari Dream Realm-nya dan sedang bekerja sama dengan sosok Bos Lin yang misterius ini, yang mungkin sedang merencanakan sesuatu juga yang tidak mereka tahu. Tapi intinya kan Walpurgis dan Silver ini ada di satu kubu lah dan bukan musuh. Makanya malam itu ketika Vincent dalam bahaya, Muen dan Walpurgis ini langsung inisiatif mewariskan kekuatan mataharinya kepada Vincent yang berujung membuat Church of the Dome lengah dan berhasil membunuh 2 apostle sekaligus membumi hanguskan gereja ke-7. Lalu kekuatan apostle yang mati ini akhirnya juga bisa kembali diambil oleh Walpurgis. Nah itulah kenapa di part sebelumnya Rodney itu sangat kaget kenapa kekuatan apostlenya itu tidak kembali ke tongkatnya, karena memang sudah kembali ke yang punya alias Walpurgis ini. Nah tapi kan rencana mereka kepada Vincent ini atas inisiatif mereka sendiri ya, inisiatif si Muen dan Walpurgis sendiri dan tidak didiskusikan dengan Bos Lin-nya. Makanya sempat juga membuat Muen kepikiran kalau mungkin mereka ini ada kemungkinan secara tidak langsung merusak rencana besar yang sedang dijalankan oleh Bos Lin. Makanya balik lagi Muen akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Linji dan saat itu mengatakan kalau dia mau jadi bulan. Atau maksudnya adalah mewarisi kekuatan Walpurgis. Dan sebenarnya juga setelah itu mau tanya terkait si Vincent. Nah tapi saat itu Linji sempat kelepasan ketawa ya, meskipun nggak yang ngakak juga, tapi karena memang lucu kan mau jadi bulan, makanya sempat Linji itu ketawa sedikit, yang membuat Muen akhirnya agak ngambek di situ dan frustrasi. Karena kan rencana dia dengan Walpurgis itu bagi Muen sendiri merupakan sesuatu yang besar dan sangat penting lah untuk sebuah homunculus yang seumur hidup ada di lab, tidak punya kebebasan sama sekali dan sekalinya keluar dari lab langsung merencanakan sesuatu dengan sosok yang kuat. Pasti menjadi sesuatu yang penting dong bagi si Muen. Tapi di saat itu malah diketawain sama Bos Lin dan mungkin dianggap cuma permainan anak-anak doang. Sehingga Muen pun sempat protes ke Linji kenapa dia ketawa dan apa yang salah kalau dia ingin jadi bulan gitu ya, kata si Muen. Nah di sini kita kemudian pindah ke sisinya si Linji yang di situ langsung diam ya, karena sepertinya Muen ini ada tendensi mau ngambek di situ dan sebagai seorang yang berperan seperti bapak untuk si Muen, tentunya Linji tidak bermaksud mengejek hal tersebut dalam artian yang jelek ya, melainkan karena memang lucu aja. Lalu karena Linji sendiri memang cukup lihai dalam hal menasehati, daripada Linji ini terang-terangan mengatakan kalau jadi bulan itu mustahil, Linji memakai kesempatan tersebut untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk si Muen. Dimana pertamanya Linji tuh bertanya dulu kenapa Muen ini ingin jadi bulan, yang kemudian dijawab oleh Muen karena indah katanya. Karena memang ketika pertama kali masuk ke Dream Realm-nya Walpurgis, Muen itu merasa tempat tersebut memang sangat indah, dipenuhi bintang dan sebagainya. Nah di sisi lain, Linji merasa alasan Muen ingin jadi bulan ini cukup simpel dan bahkan terlalu simpel karena indah doang katanya. Alhasil Linji pun mulai menyisipkan pengetahuan yang bermanfaat di situ, di mana dia menjelaskan bahwa sebenarnya cahaya bulan itu berasal dari cahaya matahari, sehingga keindahan bulan pun juga dari matahari, kata si Linji. Nah meskipun sumber keindahan bulan berasal dari matahari, tapi matahari sendiri itu terlalu terang untuk dipandang. Di sisi lain, ada sosok bulan yang mengubah cahaya tersebut menjadi pandaran yang indah dengan karakteristik yang kalem, sopan, dan menenangkan. Ini masih omongan si Linji. Lalu bulan juga sering menjadi penghubung antar manusia, di mana seseorang yang jauh dari tempat asal mereka, ketika melihat bulan akan merasa mengenang tempat asalnya. Karena dimanapun mereka berada, mereka itu melihat bulan yang sama. Maka dari itu, bulan bukan sekedar sebuah objek belaka, tapi menjadi tempat berkumpulnya perasaan dan kepercayaan orang-orang. Nah, kalau kamu mau jadi bulan, kamu harus paham ini semua. Itu kata si Linji, yang awalnya merupakan pertanyaan lucu, tapi kemudian bisa dibuat menjadi sesuatu yang mengandung manfaat. Nah, sedangkan untuk si Muen sendiri, nasihat Linji ini juga sangat bermanfaat, tapi di perspektif yang lain tentunya. Dimana Linji kan ya memang memberikan pengetahuan umum lah ya. Tapi saat itu Muen bisa menyimpulkan 3 hal dari omongan si Linji tadi.
Yang pertama adalah koneksi antara matahari dan bulan. Dari penjelasan Linji ini yang memang cukup mirip dengan penjelasan dari Walpurgis yang sudah dikasih tahu kepada si Muen tentang kekuatan bulan yang berasal dari matahari. Jadi memang Muen ini sudah dikasih tahu sama si Walpurgis. Nah, ini kita skip aja lah. Lalu yang kedua ada kualitas yang harus dipunyai si bulan. Tadi ya yang kata Linji kalem dan menenangkan, damai lah intinya. Jadi Muen setidaknya harus punya karakteristik yang seperti itu juga. Lalu yang ketiga, hal yang disimpulkan oleh si Muen adalah bulan sebagai sosok yang agung bagi orang-orang dan tentunya memang ditakdirkan akan punya banyak pengikut. Nah, ini dari kata-kata Linji tadi yang bilang bulan merupakan tempat berkumpulnya perasaan dan kepercayaan orang-orang. Jadi Muen menyimpulkan intinya bulan itu disembah gitu ya. Nah, itu 3 hal yang disimpulkan oleh si Muen. Meskipun tentunya ada perbedaan interpretasi antara Linji dan Muen seperti biasanya. Nah, poin yang ketiga di mana bulan merupakan tempat kepercayaan orang-orang ini memang mirip dengan Church of the Dome yang mana memang mereka menyembah bulan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun melihat sikap mereka yang brutal dan kejam ketika insiden pengejaran Vincent sebelumnya, tentu saja menurut Muen ini tidak cocok dengan poin kedua tadi di mana Linji bilang bulan itu adalah sosok yang damai. Dan bahkan mungkin perkataan Linji tersebut secara tidak langsung juga menyinggung tentang Church of the Dome. Nah, itu pikir si Muen. Nah, kemudian balik lagi setelah Linji melihat Muen ini sepertinya paham dengan kata-katanya tadi, dia kemudian menjelaskan lagi bahwa kalau kamu terus berbuat baik, pasti suatu saat nanti kamu bisa menjadi bulan katanya. Misalnya untuk sekarang, kamu bisa bantu masalah si Vincent sebelumnya, yang Church of the Dome kan menggunakan rokok yang sangat adiktif untuk mengekang para priestnya. Jadi hal yang seperti ini bukan sifat dari bulan yang asli dan harusnya disingkirkan, kata si Linji. Yang perlu diingat sampai sini sebenarnya masih menggunakan metafora-metafora atau kiasan-kiasan. Lalu membantu masalah Vincent ini, maksud Linji itu bukan turun tangan ke lapangan secara langsung, tapi lebih kepada bantu-bantu riset atau cari-cari info di rumah gitu ya. Tapi atas perkataan itu juga akhirnya dianggap Muen kalau rencana dia dengan Walpurgis sebelumnya sudah mendapatkan lampu hijau dari si Linji, alias diperbolehkan oleh si Linji. Bahkan Linji sendiri di situ nyuruh Muen untuk membantu masalah Vincent secara langsung. Jadi Muen ini menjadi cukup semangat lah di sini untuk urusan si Vincent ini. Nah, sampai kemudian Linji menceritakan tentang sosok bulan yang berasal dari tempat asalnya, di mana katanya bulan tersebut merupakan wanita muda yang cantik dan selalu membela kebenaran, kata Linji, yang di sini sedang menceritakan tentang anime Sailor Moon, dan cukup membuat Muen terinspirasi karena dia sendiri juga masih muda dan akan mewarisi kekuatan dari Walpurgis. Jadi kesimpulan dari semua ini tadi, pertama Muen sudah dibolehkan mewarisi Walpurgis. Lalu kedua, kalau dia mau jadi bulan, dia menjadi kepercayaan orang-orang. Yang Muen anggap sepertinya Boslin ini mengatakan harus membuat church baru dan menggantikan Church of the Dome gitu ya. Kemudian masalah Vincent tadi, dia juga disuruh ngurus sama si Boslin, alias dikasih lampu hijau lah. Itu yang disimpulkan oleh si Muen. Nah, sedangkan di sisi Linjinya dia cukup lega juga karena bisa menghandle pertanyaan Muen yang cukup kekanak-kanakan tadi menjadi sebuah obrolan yang penuh dengan nasihat dan manfaat tentunya. Sampai akhirnya singkat cerita pada malam harinya saat mereka tidur, Muen pun kembali masuk ke dream realm-nya Walpurgis atau dream realm-nya sendiri sebenarnya ya, karena sudah dikasih ke Muen juga. Dan di situ Muen bertemu dengan Walpurgis yang saat itu rupanya sedang terlihat merenung memikirkan sesuatu. Nah, jadi si Walpurgis ini itu sedang malu-malu kucing ketika mendengar Linji tadi mengatakan sesuatu tentang bulan, wanita cantik dan sebagainya tadi. Yang sebenarnya Linji menyinggung tentang Sailor Moon ya, tapi di situ membuat si Walpurgis ini cukup kegeeran karena merasa dia yang disinggung saat itu. Nah, sedangkan Muen sendiri juga bingung karena tidak berpikir kalau Linji tadi membicarakan tentang Walpurgis. Karena kan Linji tadi bilang wanita muda, sedangkan Walpurgis sendiri ini bahkan makhluk pertama yang tercipta di Tanah Azir. Jadi otomatis seharusnya paling tua di situ. Sehingga Muen pun bingung tentang apa benar Boslin ini membicarakan tentang Walpurgis atau sosok yang lain. Dan sayangnya di sini tidak dijelaskan lebih lanjut lagi, dan juga tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Walpurgis itu juga tidak dibeberkan secara rinci. Jadi ya cuma selingan doang sepertinya ya. Padahal kan cukup seru ya kalau misalnya Walpurgis ini mengira Linji itu adalah sosok yang lahir lebih dulu daripada dia atau 4 primordial witch yang lain. Karena kan tadi Linji bilang wanita muda yang cantik. Artinya kan Linji sudah hidup ketika Walpurgis ini masih muda. Nah, tapi ini tidak dijelaskan apa-apa ya. Nah, lalu singkat cerita mereka membicarakan tentang rencana dengan si Vincent yang tadi sudah diperbolehkan oleh Boslin. Lalu membahas juga tentang penggulingan Church of the Dome sesuai instruksi dari si Linji tadi. Yang sebenarnya Muen di sini tuh curhat kepada si Walpurgis ya. Katanya dia itu tidak mau membuat kepercayaan baru dan tidak mau juga menjadi sosok yang disembah oleh orang-orang.
Jadi Moen bertanya kepada si Walpurgis apakah memang sepenting itu atau seperlu itu untuk membuat church baru katanya. Lalu kata si Walpurgis singkatnya, memang sebenarnya bagi dia sendiri yang merupakan primordial witch itu sebenarnya tidak perlu, tapi bagi para manusia ini mereka itu butuh sesuatu sebagai tempat kepercayaan mereka katanya. Dan setelah diskusi cukup panjang, mereka pun memutuskan untuk memberikan tugas pembuatan church baru ini kepada si Vincent. Dan terkait ajarannya nanti, karena Moen sendiri juga tidak mau untuk disembah dan sebagainya, Walpurgis mengatakan biar diurus sama Boslin yang sudah pakarnya dalam ajaran-ajaran katanya. Lalu melanjutkan kembali diskusi tentang Church of the Dome yang menurut mereka pasti Church of the Dome ini sedang dalam keadaan yang panik dan kacau setelah kerugian yang sangat besar yang mereka alami pada malam sebelumnya. Dan plot pun berpindah menjelaskan tentang Church of the Dome ini yang memang benar mereka ini sedang dalam kondisi panik, bahkan ketakutan setengah mati, karena hanya dalam waktu semalam saja atau bahkan setengah malam aja ya mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka juga tidak bisa mencegah berita tersebut tersebar ke para makhluk extraordinary, sehingga mulai ada teori-teori yang bilang kalau mereka diazab sama bulan terkait suatu hal, yang biasanya ini adalah teori dari makhluk yang lemah-lemah ya. Sedangkan organisasi yang besar-besar pastinya sudah tahu bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh orang kafir yang punya kekuatan besar, alias si Vincent. Karena saat itu Church of the Dome sendiri juga membuat bounty untuk penangkapan si Vincent, besar-besaran bahkan, atau setidaknya siapapun yang punya info terkait Vincent juga dapat imbalan yang sangat besar. Yang tentunya ini langsung membuat gempar seluruh komunitas para makhluk extraordinary ini, terkhususnya para hunter yang individu ya, yang menyambung hidup dengan cara berburu. Nah itu langsung bergerak semua. Kayak si Ackerman misalnya, kalau masih belum ketemu Linji dan masih jadi hunter yang individual, pasti juga langsung memburu si Vincent ini. Tapi dia kan sudah gabung grup Spider ya. Dan banyak juga faksi-faksi besar yang lain itu memilih untuk memantau terlebih dahulu perkembangan situasinya berjalan seperti apa. Nah sedangkan si Vincent sendiri pada pagi hari setelah malam yang kacau tersebut, akhirnya kabur dengan memakai jubah hitam milik Apostle ke-6 kemarin yang bernama Buck kemarin. Yang dijelaskan karena jubah tersebut merupakan sebuah artefak yang cukup kuat, jadi jubahnya itu tidak ikut terbakar ya. Karena serangan Vincent sebelumnya kan juga langsung disalurkan ke tubuhnya si Buck. Jadi pakai jubah atau armor apapun ya tetap nggak ngefek. Cuman jubahnya nggak ikut kebakar juga karena merupakan artefak yang kuat. Jadi karena pakaian Priestnya saat itu juga sudah hangus, diambillah itu jubah sama si Vincent. Nah saat itu Vincent kabur sekitar 1 harian untuk mencoba memahami dan akhirnya cukup bisa juga memahami beberapa kemampuan yang dia punya yang berhubungan dengan matahari tersebut. Di mana semua organ dalam Vincent saat itu sudah hangus dan digantikan oleh sebuah matahari kecil yang disebut Sunscore di dalam tubuhnya yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan si Vincent saat itu. Lalu buku Sun Scripture yang dari si Linji itu juga sudah menyatu dengan tubuhnya sehingga kekuatan dari buku tersebut juga sudah diserap oleh si Vincent. Meskipun saat itu dia masih belum bisa menguasai semua skillnya dan hanya dikatakan ada 3 skill yang saat itu bisa dia gunakan. Yang pertama ada Sunsprice yang membuat Vincent ini bisa mengendalikan energi matahari. Contohnya ketika dia membunuh si Hyman, lalu ketika di tangannya ada bola api besar yang kemudian membunuh si Vanessa, nah itu kekuatan Sunsprice ini. Lalu yang kedua ada Status Domination, yang intinya skill ini bisa menekan kekuatan bulan, yang membuat serangan si Buck kemarin itu tidak terlalu ngefek kepada Vincent di pertempuran. Nah itu karena Status Domination ini. Intinya untuk melemahkan kekuatan bulan lah. Dan yang ketiga, ini yang paling epic ya, ada Blaze Body. Dimana Vincent ini sudah bukan manusia lagi, sudah digantikan oleh Sunscore-nya tadi. Jadi tubuhnya pun juga sudah menjadi kombinasi antara api, lava, dan sebagainya yang panas-panas. Jadi bukan tubuh manusia normal lagi. Tapi untungnya dia sendiri masih bisa membuat wujud seperti manusia normal ketika skill Blaze Body ini non-aktif atau sedang tidak aktif. Baru kalau skill ini diaktifkan, wujud si Vincent itu jadi kayak Human Torch. Jadi semua tubuhnya itu panas, api, lava, dan segala macam lah. Nah, berkat hal ini juga Vincent sudah berada di tingkat Pandemonium atas. Dengan kalau dia menggunakan skill Blaze Body tadi, dia itu bisa naik lagi ke tingkat Destructive. Meskipun durasinya itu tidak bisa terlalu lama dan ada efek sampingnya juga. Nah, pada pagi hari itulah terasa efek samping tersebut setelah Vincent menggunakan Blaze Body ketika menang melawan si Buck kemarin. Dimana dia ini kemudian menjadi sangat lemah dan membuat dia menghabiskan 1 hari penuh hanya untuk memulihkan diri sebagian. Jadi setelah sehari pun dia ini masih belum pulih sepenuhnya ya. Jadi kalau saat itu dia ketemu sama apostle yang lain, sudah bisa dipastikan si Vincent ini koit ini orang.
Meskipun yang datang Apostle yang lemah sekalipun, tapi saat itu kondisi Vincent memang lebih lemah lagi. Nah, tapi untungnya saat itu Church of the Doom sendiri juga tidak berani melakukan hal yang gegabah karena sedang dalam keadaan yang bimbang juga ya, karena tidak mengira kekuatan Vincent itu sangat besar, bahkan bisa membunuh Apostle ke-6 Buck yang digadang-gadang menjadi salah satu Apostle yang paling kuat di situ karena ada di tingkat destruktif, dan itu dikalahin sama si Vincent ini. Dan mereka juga masih belum tahu sebenarnya sekuat apa Vincent ini, apakah selevel Buck, apakah jauh lebih di atas lagi, mereka ini masih belum tahu. Makanya mereka memilih untuk berhati-hati si Church of the Doom ini. Dan kesempatan itulah yang digunakan oleh Vincent untuk kabur ke toko buku Linji pada pagi harinya dengan memakai jubah hitam tadi dan penutup mata. Karena dikatakan bola mata Vincent itu sudah menguap, jadi sudah kosong. Dan kalau dibuka itu malah akan memancarkan aura panas dan radiasi dan sebagainya. Sehingga Vincent pun memilih untuk menutup matanya dan memakai penutup mata seperti biasa. Tapi masih tetap bisa melihat ya dengan kekuatan yang dia punya saat itu. Nah, oke, mungkin itu aja untuk part kali ini guys. Sepertinya ini cukup panjang daripada biasanya, mungkin 25-30 menitan. Jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini guys. Bisa cek juga link di deskripsi untuk traktir kopi situ. Dan tidak lupa juga terima kasih buat yang sudah mentraktir kopi. Semoga video ini menghibur lah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yuk.